Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas sebuah nazm, sebuah manzumah dalam bidang ilmu sirah yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, di mana matan atau nazm atau manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini karya Ibn Shihnah, ya, karya Ibn Shihnah rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang akan kita jadikan panduan dalam kajian ini adalah Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Syekhah Kamilah Al-Kawari hafizahullahu ta'ala. Kita langsung saja masuk pada pembahasan kitab ini, di mana penulis yaitu Ibn Shihnah rahimahullah, beliau berkata, Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari. Kemudian pensyarah hafizahullahu ta'ala berkata, ibtada'an nazim bihamdillah wal ikhbar anillah bil qadim jais. Ya, nazim yaitu Ibn Shihnah rahimahullah, beliau memulai manzumah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamdulillah. Wal ikhbar anillah bil qadim jais, dan mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz al-qadim itu boleh. Ya, Al-Qadim menurut pendapat yang kami lebih condong kepadanya adalah Al-Qadim itu bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ya, ketika kita mau mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh untuk menggunakan lafaz Al-Qadim. Ya, jadi bedakan antara menisbatkan sebuah lafaz bahwa ia adalah nama Allah, dan bedakan antara ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Qadim, yakni mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabarkan tentang Allah itu lebih luas daripada menisbatkan bahwa sesuatu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahwa sesuatu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi wa huwa ma la awwala li wujudi. Ya, jadi Al-Qadim, makna dari Al-Qadim itu adalah tidak ada yang wujudnya itu tidak ada awalan, tidak ada awalan dari wujud tentang sesuatu. Ketika kita katakan sesuatu itu qadim, maka tidak ada awalannya. Au ma lam yasbikhu adam, atau tidak ada yang sesuatu tersebut itu selalu ada dari azali. Ya, tidak pernah diawali dengan ketiadaan. Itu makna dari kata qadim di sini. Ai alladzi laisa qablahu syai', ya, yaitu tidak ada sesuatu yang ada sebelum sesuatu tersebut. Itu makna secara bahasa dari kata qadim. Wa dhahaba al-ashab ila annahu min asma'illah ta'ala. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-qadim itu adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anqaru dzalika Syekhul Islam wa qala wa la jaa ismul qadim fi asma'illahi ta'ala wa in kana min asma'ihi al-awwal. Ya, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa tidak ada nama Al-Qadim, ya, tidak ada dalam daftar nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana min asma'ihi al-awwal, ya, walaupun di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-awwal. Jadi al-awwal itulah yang ada dalilnya dengan kuat bahwa ia adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan oleh karena itu lebih baik untuk kita menggunakan nama al-awwal daripada al-qadim. Ya, jadi makna yang kita ingin sampaikan dengan kata al-qadim ketika kita mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah tercakup di lafaz al-awwal. Wa fi ba'd nusakh alhamdulillahil qadiril bari. Di sebagian manuskrip yang lain dari matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini tidak tertulis Alhamdulillahil Qadimil Bari, akan tetapi Alhamdulillahil Qadiril Bari, ya.
Wal bari al-khaliq wa barral khalqa ya'ni khalaqahum. Al-bari maknanya adalah pencipta. Seperti perkataan orang baral khalqa, maknanya adalah khalaqahum, khalaqal khalqa. Jadi bara itu maknanya adalah khalaqa secara bahasa. Sehingga al-bari adalah zat yang maha mencipta. Dan kata zat itu sendiri itu adalah tentunya itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Zat itu dalam konteks kita mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu qila huwa tsana'u bil fada'il wal fawadil. Dan alhamdu yaitu pujian dikatakan di antara definisinya adalah as-tsana'u bil fada'il wal fawadil. Pujian terhadap fadail dan terhadap fawadil. Fadail ay al-mahasin wal fadail ay al-mahasin wa illam yata'adda atharuha ila al-hamid. Al-fadail itu adalah sifat yang baik yang ada pada sesuatu. Wa illam yata'adda atharuha ila al-hamid. Walaupun asar dari sifat baik tersebut tidak sampai kepada orang yang memuji. Seperti misalnya ketika kita mengatakan bahwa benda ini bagus gitu ya, bagus, warnanya bagus dan teksturnya bagus misalnya, maka asar dari sifat bagus ini tidak sampai ke kita. Beda kalau misalnya orang ini baik, kemudian dia ngasih makan ke kita, ngasih uang ke kita, ngasih hadiah ke kita, gitu ya. Berarti asarnya sampai ke kita. Kebaikan dia tidak hanya sifat yang ada pada diri dia, akan tetapi dia menyampaikan kebaikannya tersebut ke diri kita. Ini yang dimaksud dengan yata'adda atharuha ilal hamid. Jadi fadail itu adalah sifat yang ada pada sesuatu. Dan kalau kita berbicara dalam konteks hamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fadail ini bermakna sifat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tidak asarnya tidak ada ke kita. Baik, kita lanjutkan dulu. Apa bedanya dengan fawadil? Ada fadail, ada fawadil. Fawadil an-ni'am allati ta'adda atharuha ilal hamid. Fawadil itu adalah kenikmatan yang asarnya itu sampai kepada orang yang memuji. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia memiliki sifat baik, tapi dia tidak memberikan hadiah kepada kita, misalnya, atau tidak menjamu kita, misalnya, berarti asarnya tidak sampai ke kita. Dia baik, dia dermawan, tapi dermawannya ke orang lain, gitu. Tapi kita memuji dia, kita menilai dia orang baik, gitu kan? Maka ini fadail. Akan tapi fawadil itu kalau dia memberikan sesuatu ke kita, kemudian kita memujinya, ini berarti asar dari kebaikannya kita rasakan sendiri. Itu namanya fawadil. Fawadil. Jadi alhamdu itu pujian terhadap baik fadail ataupun fawadil. Dan perlu diperhatikan di sini fadail dia mencakup sifat baik yang asarnya itu sampai ke kita ataupun tidak sampai ke kita. Jadi fadail itu lebih umum daripada fawadil. Dan di sini ketika disebutkan alhamdu huwas sana'u bil fadail wal fawadil, alhamdu itu adalah pujian terhadap fadail dan fawadil. Maka ini membedakan antara alhamdu dengan asyukur. Asyukur itu adalah ketika kita memuji seseorang atas sesuatu yang dia berikan. Atau kalau kita dalam konteks kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Asalnya sampai ke kita. Itu berarti fawadil. Jadi syukur itu berkaitan dengan as-sana' bil fawadil, as-sana' bi al-fawadil. Akan tapi fadail itu lebih umum. Baik asarnya yang sampai ke kita atau tidak, itu dicakup oleh fadail, sehingga dalam konteks ini kita bisa menyimpulkan bahwa alhamdu itu lebih umum daripada asyukur. Alhamdu lebih umum daripada asyukur, karena alhamdu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang itu sampai ke kita atau tidak, yang muta'addiyah ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat al-hayah yang sempurna, sifat hidup yang sempurna. Apakah muta'addiyah sifat tersebut sampai ke kita atau tidak? Tidak.
Ya, karena itu adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita berbicara misalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, dan rahmah Allah Subhanahu wa taala kita rasakan tentunya. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada rahmat dari Allah. Kita tidak bisa beriman, berislam kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hidayah itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat rahmah berarti ketika kita memuji ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, ini berarti alhamdu dan asyukur. Ya, bergabung jadi satu. Alhamdu dan asyukur. Tapi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki sifat hayah yang sempurna, memiliki sifat sama, pendengaran yang sempurna, memiliki sifat basar yang sempurna, maka ini alhamdu. Ya, bukan asyukur, karena asyukur itu adalah hanya pada sifat yang muta'addiyah. Ya, Allah alam. Jadi itu perbedaan antara alhamdu dan asyukur. Dalam sudut pandang ini alhamdu lebih umum daripada asyukur. Dari sudut pandang lain, asyukur lebih umum daripada alhamdu. Gimana? Asyukur lebih umum daripada alhamdu karena kita memuji Allah alhamdu, ya, kita memuji Allah yakni alhamd itu dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi asyukur, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, ya, semakin yakin dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan anggota tubuh kita, yakni kita mengarahkan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan. Jadi syukur dari sudut pandang ini lebih umum daripada alhamdu. Sedangkan dari sudut pandang fadail dan fawadil tadi, alhamdu lebih umum daripada asyukur, ya. Taib. Jadi kalau kita kalau antum misalnya pernah belajar himpunan, teori himpunan, kalau di matematika kita gambar lingkaran gitu ya. Ada irisan di antara dua lingkaran tersebut, maka seperti itulah asyukur dan alhamdu. Hubungannya adalah umum min wajahin dan khusus min wajahin. Ya, jadi asyukur dan alhamdu ada irisannya, tapi dari sudut pandang dari sisi sudut pandang yang satu syukur lebih umum, dari sudut pandang lain alhamdu lebih umum. Nah, al-umum min wajahin wal khusus min wajahin. Wakil alhamdu wa thana'u bil jamil 'alal jamil. Dikatakan definisi lain dari alhamdu adalah as-sana' bil jamil 'alal jamil. Pujian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baik, 'alal jamil, atas sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. As-sana'u bil jamil yakni bil khair. As-sana'u bil jamil yakni bil khair wa huwa dzikrul mahasin. Ya, memuji dengan al-jamil yakni memuji dengan lafaz-lafaz yang baik, dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, seperti misalnya kalau kita berdoa diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk ya menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu sempurna. Ini adalah alhamdu, ya, as-sana'u bil jamil. 'Alal jamil, ya, atas sifat yang jamilah, ya, ay 'alas sifatil jamilah, atas sifat-sifat yang sempurna, yang indah, yang bagus, yang baik. Sawa'un hadhihi sifat al-jamilah kanat muta'addiyah aw ghairu muta'addiyah. Baik sifat yang jamilah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala itu muta'addiyah atau ghairu muta'addiyah. Baik asarnya sampai ke kita ataupun tidak sampai ke kita. Seperti tadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah yang asarnya sampai ke kita. Sifat fi'liyah seperti misalnya memberikan seperti misalnya sifat rahmah gitu ya. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ya seluruh semua yang ada, bahkan tidak hanya urusan kita akan tapi seluruh apa yang ada di alam semesta itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha huwar rabb, yang mentarbiyah seluruh alam semesta. Maka ini adalah asar yang sampai gitu ya. Jadi sifat yang muta'addiyah. Fa al-muta'addiyah hiya al-fawadil wa ghairul muta'addiyah hiya al-fadail. Maka sifat yang muta'addiyah itu fawadil, sedangkan ghairul muta'addiyah hiya al-fadail. Maka di sini ada catatan ya. Pada hakikatnya sebenarnya fadail itu mencakup muta'addiyah ataupun ghairul muta'addiyah. Akan tapi bisa jadi ini penulis atau pensyarah menyebutkan kalimat ini karena bisa jadi ketika fadail dan fawadil itu disebutkan dalam satu kalimat yang sama, maka maknanya menjadi berbeda. Seperti Islam dan iman gitu ya. Kalau disebutkan di masing-masing kalimat yang berbeda, maka
maknanya sama, tapi kalau disebutkan dalam satu kalimat, dalam serangkaian konteks yang sama, satu kalimat yang sama, maka maknanya menjadi berbeda. Wa qila aidan alhamdu huwa dzikru mahasinil mahmudi mahubbihi wa ta'zimi. Disebutkan juga bahwa definisi dari alhamdu itu adalah dzikru mahasinil mahmud ma'hubbihi wa ta'zimi. Menyebutkan sifat baik dari yang dipuji. Dzikru mahasinil mahmud menyebutkan sifat baik yang dipuji ma'hubbihi wa ta'zimi, ya, dengan disertai cinta dan pengagungan kepada yang dipuji tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi alhamdu itu adalah harus, ya, menyebutkan sifat yang baik, sifat yang sempurna dari Allah dengan disertai rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nazim 'ala al-mukhtar al-mustaba al-mustafa. Ya, kemudian nazim yaitu Ibnu Syihnah rahimahullah berselawat kepada al-mukhtar al-mustaba al-mustafa, yang terpilih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perkataan beliau tsumma salatuhu al-mukhtari. Kemudian beliau berkata, Ibnu Syihnah, wa ba'du haka siratar rasuli manzumatan mujizatal fusuli. Wa ba'du, inilah siratar rasul, inilah sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manzumah dan dalam bentuk mujizatal fusul, dalam dalam bentuk fasal-fasal yang ringkas. Wa ba'du ya ba'dal hamdi ay ba'dal hamdi wassalah. Wa ba'du yakni setelah memuji Allah dan setelah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haka. Ya, haka di sini haka siratul rasul. Haka maknanya adalah dia adalah ismu fi'il amrin bermakna khudh. Ya, khudh, ambillah, atau inilah, kita bisa terjemahkan inilah. Wa ba'du, inilah siratul rasul. Wasirah fil lughah at-tariqah hasanatan kanat aw sayyi'ah. Kama yuqalu fulanun ala sirati fulanin ay ala tariqati. Sirah dalam bahasa Arab dia bermakna tariqah. Ya, baik tariqah yang hasanah ataupun yang sayyi'ah. Tariqah yang baik ataupun tariqah yang buruk. Kama yuqal fulanun ala sirati fulan. Seperti dikatakan misalnya fulan itu berada di atas sirahnya fulan, maknanya adalah, ya, fulan itu meneladani fulan tersebut atau mengikuti fulan tersebut, baik fulan yang diikuti tadi thariqahnya itu baik ataupun buruk, gitu ya. Maka ini kata sirah itu mencakup keduanya di bahasa Arab. Ay ala tariqati. Wasirah as-sunnah. Makna lain dari sirah di bahasa Arab adalah as-sunnah. Wahya tariqah asy-syar'iyyah, yakni tariqah syar'iyyah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasirah aidan as-sifah, dan makna lain dari sirah adalah as-sifah. Qala ta'ala sanu'iduha siratahal ula, ya. Sanu'iduha siratahal ula. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil, ya, tongkat yang sudah berubah jadi ular, ya, diambil lagi, jadi jangan takut, gitu ya. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan kepada sifatnya yang semula, yaitu mengembalikannya kembali menjadi tongkat. Jadi sirah di sini maknanya adalah sifat. Sanu'iduha sifataha wa syaklaha. Ya, maka kami akan kembalikan kepada sifatnya yang semula dan bentuknya yang semula. Adapun definisi sirah fil istilah, dzikru akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu waladatihi ila wafatihi. Sirah secara istilah maknanya adalah, ya, kabar-kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kelahiran beliau hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mawdu'us sirah hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik yang dibahas di sirah itu adalah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thamarah al-iktida'u bihi wa ma'rifatu ahkami. Ini penting. Ya, jadi buah dari mempelajari sirah adalah al-iktida' bihi, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui tentang hukum-hukum yang terkait dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting, ya. Jadi kita belajar sirah niatnya adalah untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita belajar sirah bukan hanya untuk sekedar wawasan atau hanya sekedar informasi saja. Sebagaimana, ya, sebagian atau seluruh orientalis dalam masalah ini, ya, seluruh orientalis. Apa itu orientalis? Orang kafir, ya, orang kafir yang dia mempelajari Islam dan ahli dalam
Islam. Dia ahli dalam masalah fikih, dia ahli dalam masalah tafsir, dia ahli dalam bahasa Arab, dia ahli dalam sirah. Akan tetapi keahliannya tersebut, pengetahuannya tersebut ya tidak membuat dia bisa mengetahui kebenaran Islam atau tidak membuat dia masuk ke dalam Islam, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya diukur secara keilmuan saja bisa jadi itu sudah syekh gitu ya kan, tapi tidak bermanfaat bagi dia, maka ilmu yang tidak bermanfaat kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wawadi'uhu Aban bin Utsman bin Affan atau Urwah bin Zubair bin Awam atau Muhammad bin Ishaq. Wadi' ilmu sirah, yakni man kadaba fi sirah awalan, yakni yang orang-orang yang menulis tentang sirah secara ilmu mustaqil, secara ilmu tersendiri. Itu ya ada beberapa orang yang yang para ulama nilai mereka adalah orang-orang yang pertama kali memiliki perhatian yang besar terhadap sirah secara terpisah dari ilmu lainnya. Misalnya secara terpisah dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Siapakah mereka? Aban bin Utsman bin Affan, atau Urwah bin Zubair bin Awam, atau Muhammad bin Ishaq. Ya, ketiga mereka para ulama ya menilai mereka lah ya orang-orang yang pertama kali memiliki perhatian yang besar terhadap sirah secara ilmu mustaqil, secara ilmu tersendiri. Ya, masing-masing dari mereka memiliki karya yang menyendirikan sirah dibandingkan dengan yang menyendirikan sirah dari ilmu-ilmu lainnya. Wa hukmu syari' fihi fardu kifayah idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Hukum dari Allah Subhanahu wa taala tentang mempelajari sirah, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau ada orang yang telah mempelajarinya, maka kewajiban ini jatuh dari yang lain ya. Jadi tidak wajib lagi bagi yang lain. Akan tapi kalau misalnya tidak ada yang mempelajarinya sama sekali, maka seluruhnya berdosa. Itu definisi dari fardu kifayah. Wasmuhu as-sirah an-nabawiyah. Nama dari ilmu ini adalah sirah nabawiyah. Ya, jadi di sini pensyarah sedang menyebutkan yang namanya mabadi al-asharah, atau ya komponen atau unsur-unsur yang perlu diketahui sebelum kita mempelajari ilmu sirah. Kita harus mempelajari misalnya ya apa nama ilmunya, as-sirah an-nabawiyah, apa topiknya, hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukum ya dari syariat mempelajarinya, fardu kifayah, siapakah yang menulis pertama kali, tadi sudah disebutkan gitu ya. Jadi ini yang penting untuk kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk mempelajari sebuah ilmu ya. Tidak terkecuali sirah, kita juga harus mempelajari ya komponen-komponen ini sebelum kita masuk mempelajarinya. Baik. Masailu hadzal ilm, ya, masail-masail yang dipelajari di ilmu ini yumkinu taqsimu masail sirah ila thalathati aqsam. Permasalahan yang dibahas di sirah itu bisa dibahas atau bisa dibagi menjadi 3 kategori. Al-qismul awwal al-mubtada. Ya, kategori pertama adalah materi-materi yang menjadi awalan, ya, pendahuluan dari sirah. Wa huwa ma kana qabla wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min tabsyirin bihi fil kutubis sabiqah wa akhbaril anbiya as-sabiqin wa nahwi dzalik. Ya, yang menjadi pendahuluan itu adalah ya apa-apa kejadian-kejadian yang terjadi sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, min tabsyirin bihi, dimulai dari bagaimana kitab-kitab terdahulu dan orang-orang terdahulu itu mengabarkan ya, memberikan kabar gembira tentang akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari situ. Wa akhbaril anbiya as-sabiqin wa nahwi dzalik, dan juga kabar-kabar dari para nabi sebelumnya. Ini adalah masail-masail yang dijadikan sebagai pendahuluan dalam ilmu sirah. Itu dibahas terlebih dahulu. Bagaimana kitab-kitab terdahulu itu membahas tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana perkataan nabi-nabi terdahulu dan seterusnya. Al-qismu tsani al-mab'ats wa yashmalul maulid wal radha'ah wan nash'ah qabla al-bi'tsah
wa bi'tsatahu sallallahu alaihi wasallam ila nihayatil marhalah al-makkiyah. Kategori kedua dari masail yang dibahas di ilmu ini adalah al-mab'ats, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, periode diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan ini mencakup kelahiran Nabi Muhammad SAW, masa di mana beliau disusui, masa di mana beliau tumbuh berkembang, ya, sampai beliau diutus menjadi seorang Rasul SAW hingga akhir dari periode Makkiyah, sebelum hijrah. Maka ini masuk dalam kategori kedua. Ya, kategori pertama sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kategori kedua dari lahirnya Nabi Muhammad SAW hingga sebelum hijrah. Al-qismu tsalits al-maghazi wa yashmalu al-marhalah al-madaniyah ila akhbari wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kategori ketiga atau masail ketiga yang dibahas ya di ilmu sirah itu adalah al-maghazi, peperangan Nabi Muhammad SAW, yakni fase Madinah. Mengapa disebut al-maghazi? Karena mayoritas yang terjadi di fase Madinah adalah al-maghazi, peperangan, jihadnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maka ini mencakup periode Madaniyah sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnah wa athari sahabah wa tabi'in. Dan ilmu sirah ini berlandaskan kepada Al-Qur'an, as-sunnah, athar sahabah, athar dari sahabat, riwayat dari sahabat dan riwayat dari tabi'in. Nisbatu ilmi sirah, nisbah, yakni hubungan ilmu sirah dengan ilmu yang lainnya. Ilmu sirah huwa qismun min ilmi tarikh. Sirah itu adalah bagian dari ilmu tarikh. Fahuwa yunsabu ila ilmi tarikh nisbata juz'in ila kullin atau nisbata khassin ila ammin. Yakni ilmu sirah dibandingkan ilmu tarikh, sirah itu lebih khusus daripada ilmu tarikh. Sirah itu adalah bagian dari ilmu tarikh. Wa yunsabu ila as-sunnah fabainahuma umum wa khusus wajhi ay yastami'an fi surah wa yanfaridu kullun minhuma fi surah. Ya, jadi yunsabu ila sunnah. Jadi sirah ini dinisbatkan juga, ada hubungannya juga dengan as-sunnah. Akan tetapi ada hubungannya adalah umum wajhi, umum dan khusus wajhi. Yakni dalam satu sudut pandang sunnah itu lebih umum, dalam satu sudut pandang yang lain sirah lebih umum. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya, umum min wajhin wa khusus min wajhin. Ayyastami'an fi surah wa yanfaridu kullu minhuma fi surah. Yani mereka sama bahasanya dalam satu topik gitu ya, di dalam irisan dua lingkaran, tapi masing-masing dari ilmu tersebut memiliki bahasan yang berbeda sendiri di masing-masingnya. Fasurah allati yastami'an fiha marwiyatul ghazawat wa nahwuha. Ya, jadi topik yang menjadi bahasan bersama dari sirah dan sunnah itu adalah riwayat-riwayat tentang jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha juz'un mushtarak, ini adalah topik bersama di antara kedua ilmu ini. Fatajidu fi kutubis sunnah ka sahihil Bukhari wa Muslim marwiyat fil ghazawat was sirah fiha marwiyat fil ghazawat aidan, fa yakunu hadzal juz' mushtarakan bainahuma. Jadi di kitab sunnah seperti di Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat-riwayat tentang jihad, dan juga di sirah ada juga riwayat-riwayat tentang jihadnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah topik yang menjadi topik bersama di antara kedua ilmu ini. Dan mempelajari tentang jihad, mengajarkan tentang jihadnya Nabi Muhammad SAW itu adalah topik yang sangat penting supaya orang itu tahu bahwa apa syarat-syarat jihad syar'i, sehingga orang tidak sembarangan dalam berpikir tentang jihad. Kalau kita tidak belajar tentang jihad, maka banyak orang dan kita tidak mengajarkan tentang jihad yang benar gitu ya, orang akan tersesat. Sehingga muncullah yang terjadi saat ini, orang-orang mengklaim bahwa yang mereka lakukan itu adalah jihad, padahal itu tidak memenuhi syarat jihad syar'i. Yang mereka lakukan itu bukanlah jihad syar'i, akan tapi justru malah itu adalah perbuatan terorisme gitu ya. Jadi ini adalah madarat kalau orang itu tidak diajari syarat-syarat jihad syar'i yang benar, ketentuan jihad syar'i yang benar, dan seterusnya. Tsumma faridus sirah bimarwiyatin ma qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam, qissati maulidihi sallallahu alaihi wasallam nahwiha. Kemudian sirah itu topik yang hanya dibahas di sirah tapi tidak dibahas di sunnah.
itu adalah ya hal-hal yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti kisah tentang kelahiran beliau dan selainnya. Wa tanfaridu sunnah 'ani sirah bil marwiyat allati laha 'alaqah bi ahkam at-taharah was shalah wal ibadat wal muamalat wal aqaid wa ghairi dzalik. Dan sunnah berbeda dengan sirah dalam pembahasan-pembahasan seperti hukum-hukum fikih dan akidah, ya, salat, zakat, ya, puasa dan seterusnya. Hukum muamalat, akidah itu tidak dibahas di sirah, akan tapi dibahas di sunnah. Ya, hadis-hadis yang bahas itu disebutkan di sunnah. Kadzalika ilmu sirah yatafarra' anhu ba'd al-ulum al-mustaqillah, fa 'alaqatu sirah bi hadhihi al-ulum 'alaqatu kullin bi juz'in. Dan hubungan sirah dengan ilmu lainnya itu sirah itu juga berhubungan dengan beberapa ilmu lainnya. Ya, ada ilmu-ilmu yang dia menjadi bagian dari sirah, akan tetapi dibahas lebih terperinci di kitab-kitabnya tersendiri. Yang pertama, ilmu al-maghazi, ilmu tentang peperangannya Nabi Muhammad SAW. Wa yashmalu ghazawatin Nabi SAW wal ism al-mashhur lis-sirah an-nabawiyyah 'inda salaf al-maghazi. Dan bahkan ya di kalangan para ulama terdahulu, ya, nama untuk ilmu sirah, nama untuk sirah itu mereka mengenalnya dengan nama al-maghazi. Wa wajhu dzalika anna al-maghazi an-nabawiyyah hiya a'zamu ahdathis sirah al-muhammadiyah. Dan alasannya adalah karena al-maghazi an-nabawiyyah, peperangannya Nabi Muhammad SAW itu adalah kejadian-kejadian yang paling utama khususnya di masa Madaniyah. Lima fiha minal mufasalah lil qital baina fariqil mu'minin wa fariqil kafirin. Ya, di situ banyak terjadi ya persiapan, bagaimana persiapan dan proses peperangan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Fakana as-salafu rahimahumullah taala yu'adzibuna hadzal ilm. Maka itu mengapa para ulama salaf, para ulama generasi terdahulu, mereka ya memuliakan ilmu ini, ilmu al-maghazi atau sirah ini, hatta balagha ta'zimuhum lahu ma dzakarahu az-Zuhri min anna ilm al-maghazi hawin ilm ad-dunya wal akhirah. Sampai ya pemuliaan mereka terhadap ilmu al-maghazi atau sirah itu sampai-sampai seperti yang disebutkan oleh az-Zuhri, bahwa ilmu al-maghazi itu mencakup ilmu dunia dan akhirat. Wa idahu hadhihi al-jumlah anna shumula ilm al-maghazi li ilm al-akhirah wal ula min wajhin. Dan makna dari kalimat ini bahwa ilmu al-maghazi itu mencakup ya ilmu dunia dan akhirat, ya, penjelasannya ada dari dua sudut pandang. Ahaduhuma istimaluhu ala tafasili ma yuhtaju ilaihi min ilmihima. yakni karena ilmu maghazi, yakni ilmu sirah itu mencakup ya apa-apa yang dibutuhkan untuk mengetahui ya ilmu tentang dunia dan di akhirat. Ya, di sirah kita bahas tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW, tentang sunnah Nabi Muhammad SAW juga kita ketahui dari as-sirah. Maka itu yang kita butuhkan untuk ya, mengetahui tentang ya kunci-kunci ilmu dunia dan akhirat. Wal akhar anna an-nafi' min al-ilmi fi dunya wal akhirah huwa ilmu al-maghazi. Bahwa sudut pandang yang lain mengapa ilmu al-maghazi itu mencakup ilmu dunia dan akhirat, karena yang bermanfaat dari ilmu di dunia dan di akhirat itu adalah ilmu al-maghazi, yakni ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Alal itlaq. Dalailun nubuwah, adapun ilmu dunia maka tidak alal itlaq, tidak absolut. Butuh catatan. Kalau digunakan untuk kebaikan maka baru baik gitu ya, baru bermanfaat. Tapi yang ilmu yang bermanfaat alal itlaq tentunya ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkaitan dengan Al-Qur'an, kalamullah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang kedua yang berkaitan dengan sirah, dan ilmu ini adalah bagian dari sirah, adalah dalailun nubuwah. Mithlu tafsiril anbiya as-sabiqina bihi wa tafsiril kutub as-sabiqah bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma warada min akhbaril kuhan wal jin fil ikhbar anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'allaqu bil mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagaimana kabar gembira dari nabi-nabi terdahulu, kabar gembira dari kitab-kitab terdahulu tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan kabar-kabar yang disampaikan oleh al-kuhan, ya, para dukun-dukun dan jin di zaman dahulu tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Umay ta'allaqu bi mu'jizatin Nabi SAW, dan apa-apa yang berkaitan dengan mukjizat Nabi SAW itu dibahas di ilmu tersendiri, namanya adalah ilmu nubuwah, dan itu bagian dari sirah. Kemudian ilmu ketiga, ilmu syama'il wal khasa'is, yaitu wa yashmalu sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khulqiyah wal khuluqiyah wa khasa'isihi
wa khasaisahu sallallahu alaihi wasallam allati ikhtassa biha an baqiyatin nas. Itu ilmu tentang syama'il Muhammadiyah, syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik ataupun secara akhlak, dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya, kekhususan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya beliau diberikan jawami'ul kalim, bahkan beliau khusus tidak diberikan kepada nabi-nabi selain beliau. Fahadhil ulum tu'tabaru juz'an minas sirah. Maka ilmu-ilmu ini, ya, al-maghazi, dalailun nubuwah, asy-syama'il wal khasa'is, ini adalah bagian dari sirah. Lakin fi sirah tutanawal bi syaklin ijmali thumma fussilat bi kutubin mustaqillah infaradat bi hadhil ulum. Ya, akan tetapi ilmu-ilmu ini, ya, walaupun dia bagian dari sirah, akan tetapi dia dibahas di sirah secara ijmali, secara umum saja, akan tetapi kemudian lebih diperinci di kitab-kitabnya tersendiri. Manzumah, ya, karena penulis berkata di sini manzumatan mujizatal fusul. Manzumah, yang dimaksud manzumah di sini adalah an-nazm. Maknanya adalah asy-syi'r, taqul nazamtu lu'lu ay jama'tuhu fi silkin. Fan nazmu khilafun nathar ay ata bi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam jama'an nazman. Ya, di sini makna dari kata nazm. Nazm itu maknanya adalah syi'r, ya, nazamtu lu'lu, yakni menyatukan lu'lu, menyatukan permata dalam satu benang gitu, ya. Maka itu makna nazm dalam bahasa Arab. Tapi yang dimaksud nazm di sini atau manzumah di sini yakni, ya, syair, ya. Mujizah minal ijaz, mujizah itu maksudnya ringkas. Wa huwa al-ikhtisar li'annaha qalilatul abyad, mi'atu bait. Ya, ringkas karena al-urjuzah al-mi'iyah, matan ini atau manzumah ini hanya memiliki 100 bait. Wal ikhtisar wal ijaz mutaqariban wa huma ada'ul ma'ani al-katsira bi ibaratin wajizatin qalilatin. Ikhtisar dan ijaz itu maknanya mirip, ya, dan itu berarti maknanya adalah menyampaikan makna yang banyak dengan lafaz yang ringkas dan sedikit. Mujizat al-fusul, yakni fasal-fasal yang ada di manzumah ini itu ringkas-ringkas. Dan ini muqassama ila mawdu'at, dan itu berarti manzumah ini terbagi menjadi topik-topik, yaitu fasal-fasal, ya, subbab-subbab. Wa illam yada' laha anawin likulli babin aw faslin, walaupun tidak diberikan judul terhadap fasal-fasal tersebut, walakinnaha tadhkuru marahil sirati sallallahu alaihi wasallam murattabatan ala tartibi siratihi fa yadhkuru al-ahdath allati waqa'at qabla al-bi'tsah thumma 'inda al-bi'tsah thumma al-hijrah thumma ma waqa'a min ahdathin ba'da hijratihi ila al-Madinah, hadza kulluhu murattab 'ala as-sinin. Ya, walaupun tidak disebutkan judul-judulnya, akan tetapi bahasan-bahasan di sini itu diurutkan sesuai dengan periode kejadiannya, ya, sesuai dengan periode terjadinya dalam sirahnya Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan kejadian-kejadian sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ketika diutusnya, setelah hijrah, ya, kemudian apa yang terjadi di Madinah dan seterusnya, itu semua disebutkan secara runtun. Wal fusul jam'u faslin. Fusul itu adalah jamak dari fasl. Fasaltu syai' fan fasala ay qata'tuhu fan qata'. Ini makna dari fasl dalam bahasa Arab. Wa huwa fil istilahil musannifin masail ma'lumah min babin fi ilmin ma, fal jumlah al mustaqillah min al masail tusamma faslan, summiyat bidzalik li'anna al fasl yahjizul masail ba'daha an ba'din fatatamayyaz an ghairiha. Jadi fasl intinya adalah masail-masail yang masih dalam satu bab, akan tapi masail ini dikelompokkan menjadi fasal-fasal tersendiri, ya, sehingga dia membentuk, ya, kesatuan makna tersendiri. Jadi fasal itu adalah memisahkan masail-masail menjadi satu, tapi ini masih dalam rangkaian satu bab, ya. Jadi bab terdiri atas beberapa fasal, dan fasal terdiri atas beberapa masail, dan kitab terdiri atas beberapa bab. Wa dzakara an-nazim al-fusul isyaratan ila anna hadzal kitab mawdu'un ala nasakin mutatabi' muta'alif, wa huwa kadzalik fa innal musannif rahimahullah qassama sirah an-nabawiyyah fi hawadithiha ila qismain, al-awwal ma qabla al-hijrah wa tashmalu ma qabla al-bi'tsah wa ba'daha wa tsani ma ba'da al-hijrah. Maka di sini penulis menyebutkan al-fusul itu isyarat bahwa kitab beliau ini disusun secara berurutan. Dan demikianlah yang terjadi, ya, beliau menyusun kitab atau manzumah sirah ini berdasarkan dua periode atau dua kategori. Kategori pertama, kejadian-kejadian yang terjadi sebelum hijrah, dan itu mencakup, ya, diutusnya beliau dan setelah diutusnya beliau. Dan yang kedua, kejadian-kejadian setelah hijrah, yakni periode Madinah. Sebelum hijrah periode Mekah, setelah hijrah periode Madinah. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab ini di
pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.